Hello, Iman Probo here. Today I want to talk to you about the meaning of an English idiom that is you don't say. And as always, we're gonna watch a scene that I took from a movie where this idiom is spoken. Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Probo. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas arti dari idiom you don't say. Dan seperti biasa, saya sudah membuat artikelnya dan sudah saya juga sertakan cuplikan adegan-adegan dari film. Di mana nanti kalian bisa tonton di artikel saya. Nanti linknya saya kasih di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini ya. Oke, langsung aja yuk. You don't say. Jadi ini adalah kalau diartikan ya, ini adalah idiom. Dan biasanya kalau kita ketemu idiom itu nggak bisa diartikan secara kata per kata. Karena kalau diartikan secara kata per kata atau arti terjemahan harfiahnya itu artinya lain. Kita lihat ya. Kalau kalian mengartikan you don't say di Google Translate artinya kamu tidak mengatakan. You don't itu artinya singkatan dari do not. You do not say. You don't say. Kau tak bilang ini lagi. Kalau ditulis jadi gini pakai tanda seru, you don't say, Anda tidak mengatakan. Nah, ini terjemahan kata per katanya tuh ini. Oke, tapi sebenarnya artinya bukan itu. Frasa kata you don't say ini merupakan sebuah idiom yang kalau di Merriam-Webster kita lihat di sini nih. Definition of you don't say idiom used to express surprise. Jadi kata-kata you don't say ini digunakan ketika seorang terkejut gitu. Nggak percaya. Mungkin bahasa Indonesia kayak masa gitu. Masa gitu. Ketika kita nggak percaya gitu. Di sini kasih contohnya. She ran off with another man. Si A ngomong gitu. Terus si B-nya kasih komen. You don't say. Hah? Masa? Hah? Seriusan lu gitu. Jadi kayak gitu. Terus kemudian di sini juga often used ironically to show little surprise at something. Si A ngomong. They lost again. Mereka kalah lagi tuh. Ironic lu kayak you don't say masa, tapi sebenarnya dia juga nggak terlalu kaget karena udah berkali-kali kalah gitu. You don't say elah. What's that? 8 karena di sini ada kemudian ada ininya. What's that? 8 in a row? Elah. Udah berapa kali sih mereka kalah? 8 kali berturut-turut gitu. Jadi kayak udah hal yang dia sebenarnya nggak terkejut juga karena udah sering kali kalah gitu. Oke, nah kita langsung lihat ya ke contoh-contoh di sini. Jadi kalau ini kan saya memang ngumpulin ya, jadi nontonin film-film gitu, baru kemudian saya kumpulin. Jadi saya nggak bisa ini kebetulan baru ketemunya satu. Nanti kalian mampir-mampir aja ke artikel saya. Di sini mungkin nanti udah nambah lagi ketika saya nonton film yang lain, terus saya nemuin lagi kata-kata you don't say. Jadi ini ceritanya gini. Ini kan ada dua orang, ini yang satu Betty, ini yang satu Mr. Bianchi. Nah si Mr. Bianchi ini fotografer, nah si Betty ini sekretaris dari redaksi majalah yang terkenal di film ini ceritanya gitu. Dia sekretaris. Nah dia mau buat janji untuk si fotografer ini fotoin, melakukan sesi foto di majalah. Kan di majalah suka ada sesi-sesi foto gitu. Nah dia mau janjian nih, mau buat janji gitu. Oke, dan kemudian kita tonton aja yuk. Actually, my name is Betty Suarez, class of 2002. Actually, my name is Betty Suarez, class of 2002. Nah di sini dia memperkenalkan dirinya. Actually ini sebenarnya lebih kayak filler words. Filler words itu kayak isian yang sebenarnya nggak ada artinya gitu loh. Dia cuma nambahin doang, tapi sebenarnya kalau dihilangin juga nggak ada artinya gitu. Di sini di artikel ini saya sertakan contoh percakapannya. Actually, my name is Betty Suarez, class of 2002, but it turns out that you and me, we grew up like 4 blocks from each other. I live off of Roosevelt. But it turns out that you and me, we grew up like 4 blocks from each other. I live off of Roosevelt. Saya tinggal di Roosevelt gitu. Actually kalau hilangin kan nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi di sini actually itu saya terjemahkan kayak jadi gini. Dia kok mau mulai sesuatu gitu. Actually my name is Betty Suarez. Jadi gini, nama saya Betty Suarez, angkatan tahun 2002, dan sepertinya Anda dan saya, karena dia baru kenal ya, jadi saya pakainya Anda dan saya gitu. Saya melihat
memang ini percakapan yang formal gitu. Ketika kita menghubungi seseorang yang belum kita kenal kan lebih ke situ kan. Dan sepertinya Anda dan saya dulu itu jarak tempat kita tinggal sekitar 4 blok aja. Nah, di sini kalian bisa lihat. We grew up like I live of Roosevelt. Roosevelt itu tempat daerah dia tinggal. Too, but it turns out that you and me, we grew up like 4 blocks from each other. I live off of Roosevelt. Jackson Heights girl, huh? You're a Jackson Heights girl. Jadi si Betty ini mencoba PDKT ke si Mr. Bianchi karena dia itu termasuk fotografer yang agak susah dimintain janjiannya karena mungkin banyak yang mau janjian gitu lah. Dengan dia bilang kita tuh dulu satu SMA loh. Jadi si Mr. Bianchi tuh bisa ngalokasiin waktu buat si kantornya si Betty ini. You don't say. Jadi lu tuh you're Jackson High, you don't say. Dia agak kaget juga bahwa si Betty itu satu. My name is Betty. That you and me, we grew up like 4 blocks from each other. Kita tuh dibesarkan, kita tuh rumahnya deketan loh gitu loh. Kalau bahasa Indonesia gitu. Dulu tuh saya tuh satu SMA sama Anda. Saya tuh angkatan 2002. Dan ternyata ya nih, rumah kita tuh deketan loh gitu. Makanya dia bilang, you don't say, oh I live of Roosevelt. Saya itu tinggal di Roosevelt. Oh, Anda tinggal di Roosevelt. Jadi Anda itu cewek-cewek Jackson Heights gitu ya. Dia agak kaget gitu. Jadi baru dengar yang kayak surprise, kaget gitu bener. Jadi penjelasan dari kamus Merriam-Webster mengenai you don't say. Okay, you don't say. And I practically live at Astoria Lemonice. And I practically live at Astoria Lemonice. Practically ini juga lebih kayak filler words yang kalau dihapus juga nggak ada artinya, nggak menghilangkan artinya. And I live, ini kalau dihilangin langsung aja. And I live at Astoria Lemonice. Iya, dan saya tinggal di daerah Astoria Lemonice gitu. Nah, jadi saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai arti dari idiom you don't say yang digunakan untuk menunjukkan keterkejutan ketika kita baru mendengar sesuatu yang diucapkan pada kita. Nah, nanti saya kasih linknya untuk menuju ke blog saya dan rajin pantengin aja. Mungkin aja nanti udah ada tambahan lagi karena saya udah menemukan lagi contoh yang lain dari film yang lain. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. And I'll talk to you soon and bye now.